Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini senang saya bisa menyapa Anda. Dan mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan dalam renungan singkat ini adalah mogok pelayanan. Mari kita akan membaca sebuah kisah di Perjanjian Lama yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara, ayat ini menceritakan bagaimana pada waktu itu Tuhan menegur seorang nabi yang bernama Elia. Elia ternyata ia bersembunyi dalam gua. Dan di Gunung Horeb itulah ia berada di sebuah gua dan ia tidak melakukan aktivitas apapun. Ia benar-benar mengambil sebuah keputusan ingin mengakhiri pelayanannya dan tidak mau lagi melayani Tuhan. Inilah yang namanya mogok pelayanan. Berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan kita juga mengalami hal yang sama. Kita ingin mengakhiri sebuah pelayanan, kita tidak mau lagi melayani Tuhan, dan kita mau berhenti untuk tidak lagi terlibat dalam pelayanan. Nah, mari kita lihat di dalam kisah Nabi Elia ini. Ternyata ada 3 sebab atau 3 penyebab yang menyebabkan Elia ini kemudian berada di sebuah keadaan yang seperti ini. Yang pertama kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Yang pertama adalah adanya kenyataan di mana semua itu tidak sesuai harapan. Saudara, dari ayat ini sebenarnya kita menemukan Nabi Elia di saat ia setelah memenangkan pertempuran melawan nabi-nabi Baal. Bukankah ini luar biasa? Ada 450 nabi Baal ia kalahkan. Dan ia berharap bangsa Israel mengalami pertobatan. Dan Raja Ahab pun juga diharapkan ia bertobat dan tidak lagi menyembah dewa-dewa asing, menyembah Baal-Baal. Dan Elia berharap mereka kembali beribadah dan menyembah kepada Allah. Namun rupanya apa yang terjadi? Ketika Elia melihat kenyataan yang ada, ternyata Ahab bukannya bertobat, tetapi Ahab justru melaporkan kemenangannya ini kepada Isabel istrinya. Dan kemudian kita melihat di dalam peristiwa itu Nabi Elia melihat Isabel begitu sangat marah akibat kemenangan yang diraihnya. Saudara, bukankah ini adalah sebuah penyebab yang seringkali terjadi? Ada banyak kita ketika kita mengharapkan sesuatu tetapi ternyata kenyataannya tidak sama seperti yang kita harapkan. Banyak anak-anak Tuhan kemudian menjadi mogok, menjadi berhenti untuk tidak lagi melayani Tuhan karena ternyata ia tidak menjumpai apa yang seperti harapannya. Ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang menjadi ekspektasinya atau harapannya. Mungkin dari sisi materi, mungkin dari sisi fisik sebuah gereja, mungkin dari faktor-faktor yang lainnya, sehingga secara kasat mata, secara apa yang ia lihat, maka itulah yang membuat banyak orang kemudian tidak lagi mau terlibat dalam pelayanan karena ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapannya. Itu sebabnya ketika kita di dalam melayani Tuhan, kalau kita melihat sebuah kenyataan, maka kita bisa menjadi orang-orang yang kemudian memutuskan untuk tidak lagi melayani Tuhan. Karena ternyata kita selalu melihat kenyataan dan memang faktanya tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita rasakan itu seperti yang menjadi harapan kita. Oleh sebab itu mari hari ini belajarlah untuk menerima apa yang ada. Yang kedua, kita melihat di ayat yang keempat,
Firman Tuhan berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada sebuah keputusasaan di mana Elia ingin mati. Dan di dalam ayat ini kita menemukan yang kedua adalah penyebabnya karena adanya kegagalan, di mana hal itu tidak memberikan rasa nyaman. Elia merasa gagal. Apa yang telah dilakukannya semuanya tidak memberikan sebuah hasil. Dan ternyata bangsa Israel tidak bertobat. Raja Ahab pun tidak mengalami apa yang namanya pertobatan dalam hidupnya, sehingga membuat Elia merasa dirinya gagal dan dia merasa tidak memiliki apa yang namanya sebuah keyakinan, dan ia kemudian merasa dirinya tidak layak. Saudara, berapa banyak kita seringkali juga berada di dalam titik ini. Kita gagal, kita pernah mengalami kegagalan. Memang tidak ada orang yang sempurna. Di dalam pelayanan kita ada kalanya mengalami apa yang namanya kegagalan. Namun mari jangan hanya karena kegagalan lalu membuat kita merasa diri kita tidak hebat atau tidak layak atau tidak berarti. Mari kita harus belajar percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat tahu tingkat kemampuan apa yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita pernah mengalami kegagalan, mari kita percaya di dalam Tuhan adalah Allah yang sangat memahami keadaan kita. Dan ketika kita mau bertobat, ketika kita mau bangkit, ketika kita mau belajar untuk berjuang kembali, saya yakin Tuhan pasti akan mengampuni dan menolong kita. Mari jangan pernah kita merasa diri kita tidak layak hanya karena kegagalan yang ada. Yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, terjadi sebuah hal yang membuat Elia ini benar-benar kecewa, karena ternyata orang-orang Israel tidak mau kembali kepada Tuhan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang masih saja melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Dan inilah yang membuat Elia menjadi kecewa. Inilah faktor yang ketiga mengapa Elia mogok pelayanan. Karena adanya kekecewaan di mana tidak adanya penghargaan. Artinya apa yang Elia lakukan, ia berkata, aku sudah segiat-giatnya bekerja bagimu Tuhan. Artinya Elia sudah kerja keras di dalam pelayanannya untuk membawa sebuah kebangunan rohani, membawa sebuah pertobatan. Tapi ternyata sama sekali tidak ada penghargaan. Orang Israel tidak pernah menghargai apa yang menjadi perjuangan Nabi Elia. Inilah yang terjadi. Berapa banyak kita pun juga mengalami hal yang sama. Ketika kita merasa tidak dihargai, ketika kita merasa bahwa diri kita sudah sekian puluh tahun pelayanan, tapi tidak adanya reward, tidak adanya penghargaan, sehingga kita menjadi kecewa oleh karena sikap perilaku. Bahkan kita melihat adanya respon-respon yang mungkin tidak positif terhadap apa yang kita lakukan. Dan inilah yang membuat kita kemudian merasa mengalami kekecewaan dalam hati ini. Dan kita merasa diri kita tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dihargai. Saudara, kalau kita hanya berfokus kepada penghargaan manusia, maka kita pasti akan kecewa. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini, termasuk di dalam gereja, kita tidak akan pernah bisa mengharapkan orang-orang menghargai pelayanan kita. Tapi ingat baik-baik, mari kita harus percaya, meskipun manusia tidak menghargai kita, tapi Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan pelayanan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, maka ada upah yang sudah dipastikan akan menjadi jaminan bagi kita. Oleh sebab itu mari hari ini jangan kita mogok pelayanan.
Dan ternyata ketika Elia merasa dirinya yang masih saja menyembah kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau salah Elia. Masih ada 7.000 orang yang masih menyembah aku. Dan Tuhan menyadarkan Elia. Dan itulah sebabnya kemudian Elia mendapatkan tugas yang baru dari Tuhan, agar dia bangkit kembali untuk aktif melayani. Dan ia diberi sebuah tugas untuk mengurapi dan untuk mendoakan dan mempersiapkan pelayanan seseorang yang akan menggantikan dirinya, yaitu seorang yang bernama Nabi Elisa yang akan menggantikan Nabi Elia. Kiranya renungan ini kembali menyadarkan kita agar kita jangan mogok pelayanan. Kiranya mari kita tetap semangat, mari jangan pernah kecewa, jangan pernah kita merasa diri kita tidak berharga, dan mari jangan pernah melihat fakta-fakta atau kenyataan yang ada, sebab itu semua tentu tidak akan pernah sesuai dengan harapan kita. Mari tetap bersyukur, mari tetap semangat, dan teruslah setia melayani Tuhan, sebab jerih payah kita melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan. Shalom.